Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ibu Kartika. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novel Guntur Saputro, NPM 161202124, Nur Afni Khotimah dengan NPM 161201115, dan saya sendiri, Bibit Fitriyanti dengan NPM 161201118. Kelompok kami akan membahas mengenai manajemen strategi yang ada pada case company PT Gojek Tokopedia. PT Goto atau PT Gojek Tokopedia merupakan perusahaan yang menggabungkan dua kekuatan juara dan pemenang Indonesia, serta menciptakan ekosistem global yang unik dan saling melengkapi, yang menggabungkan di mana e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan. PT Gojek Tokopedia ini didirikan lebih dari 1 dekade lalu. Gojek dan Tokopedia pertama kali bekerja sama, bergabung, dan merger pada tahun 2015 untuk mempercepat pengiriman e-commerce menggunakan jaringan driver lokal milik Gojek. Nah, perusahaan Gojek Tokopedia ini akan terus berkembang dan hidup berdampingan sebagai mereknya yang berdiri sendiri dalam ekosistem yang digunakannya. Mengenai pengenalan dari PT Gojek Tokopedia, PT Gojek Tokopedia ini memiliki visi, misi, serta tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, di mana misi dari PT Gojek Tokopedia ini yaitu menjadi perusahaan dengan ekosistem digital terbesar di Indonesia. Serta untuk misinya, yaitu untuk mendorong kemajuan dengan menawarkan infrastruktur teknologi dan solusi bagi semua orang yang mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital. Ekosistem Goto terdiri dari layanan transportasi, transportasi on demand, e-commerce, pengiriman makanan, dan bahan makanan, logistik, dan pemenuhan, serta ada pun layanan keuangan dan pembayaran melalui platform Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial seperti GoPay, dan lain sebagainya. Lalu, ada pun tujuan dari Gojek Tokopedia yaitu untuk memperluas komitmen 3.0, di mana nol yang pertama adalah nol emisi, yaitu pengurangan emisi dan penyeimbangan karbon yang terus dijalankan. Nol yang kedua yaitu nol sampah, di mana untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan polusi terhadap lingkungan, jadi supaya ramah terhadap lingkungan. Nol yang ketiga yaitu nol hambatan, yaitu untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh SDM dari karyawan PT Gojek Tokopedia yang dibutuhkan, serta dapat mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya, kelompok kami telah membuat FE Matrix, di mana tujuan dari FE Matrix ini atau analisis eksternal yang pertama, untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman utama pada perusahaan. Lalu, yang kedua, untuk menguji perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi perusahaan. Lalu, untuk menganalisis aktivitas-aktivitas dalam struktur industri, pasar, dan para pesaing. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang menghadapi perusahaan saat ini dan masa depan yang akan dihadapi. Nah, yang kelima yaitu untuk menentukan faktor kesuksesan yang kritis atau CSF yang dibutuhkan untuk beroperasi dalam lingkungan tersebut. Jadi FE Matrix ini sangat bermanfaat untuk menganalisis antara peluang dan ancaman yang dimiliki oleh PT Gojek Tokopedia. Nah, di mana peluang yang dimiliki oleh PT Gojek Tokopedia adalah keberadaan teknologi yang mudah dan didapatkan oleh para konsumen. Menurut kelompok kami, keberadaan teknologi ini kami kasih bobot 0,05 karena platform-platform lain yang memiliki teknologi yang canggih juga banyak. Dan di Tokopedia dan Gojek pun ini sangat unggul. Dan kita berikan bobot yang besar yaitu sebanyak 3 sehingga total bobotnya adalah 0,15. Lalu peluangnya yaitu banyaknya penggunaan dan tingkat royal customer yang tinggi dengan bobotnya 0,08 serta nilainya yaitu 3 sehingga skor akhirnya yaitu 0,24. Jaringan distribusi yang luas 0,05 dengan bobotnya 3 yaitu dengan skornya 0,15. Lalu ada pun peluang yang lainnya yaitu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan dan yang tidak membawa kendaraan ketika berpergian. Nah, ini lebih ke Gojeknya, yaitu sebagai jasa on demand, transportasi on demand.
dengan totalnya yaitu 0,02. Lalu ada layanan keuangan digital yang dapat digunakan dengan mudah, yaitu seperti GoPay dan lain sebagainya, dengan total skornya yaitu 0,27. Untuk peluang lainnya yaitu lebih memperhatikan going concern dari bisnisnya sehingga dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang dengan total skornya yaitu 0,24. Dapat membuka atau membangun perusahaan startup lainnya. Jadi PT Gojek Tokopedia ini dapat mengembangkan produknya lagi sehingga menjadi perusahaan startup lainnya dengan totalnya yaitu 0,27. Lalu untuk peluang lainnya yaitu memiliki ekuitas yang kuat dengan totalnya yaitu 0,15. Peluang lainnya jaringan pasar yang luas dan potensial, jadi PT Gojek Tokopedia ini bisa menjangkau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Terus untuk peluang lainnya menarik banyak investor untuk investasi dalam jangka panjang. Jadi investor-investor yang ingin menanam saham di PT Gojek Tokopedia ini sudah banyak, sehingga dapat menarik investor dengan total skor yaitu 0,06. Lalu peluang terakhir yaitu semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Nah, di sini juga banyak peluangnya dengan totalnya yaitu 0,28. Selain peluang, untuk menganalisis efek matriks, kita menggunakan threats atau ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh PT Gojek Tokopedia ini banyak, yaitu yang pertama, ada harga kompetitor atau pesaing yang lebih murah untuk beberapa jenis jasanya, seperti Grab, InDrive, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk skornya yaitu 0,06. Ancaman yang kedua, para driver Gojek kerap kali mendapatkan ancaman atau serangan dari Gojek tradisional. Jadi, karena adanya kesenjangan dalam mencari dalam pekerjaan di mana driver Gojek ini menggunakan platform online, lalu driver Gojek ini sering mengalami ancaman dari ojek-ojek tradisional seperti ojek pangkalan. Maka dari itu kami berikan skor 0,02. Ancaman yang ketiga yaitu peraturan pemerintah yang belum secara jelas mengatur operasi dari online marketplace. Kami beri skor 0,24. Ancaman yang keempat yaitu komplain dari pengguna seperti sistem voucher yang belum mapan dan lain-lainnya. Jadi kadang ada voucher yang tidak dapat digunakan oleh pelanggan sehingga banyak pelanggan atau customer kecewa. Maka dari itu kami berikan skor 0,09. Lalu ancaman berikutnya yaitu memiliki beberapa pesaing yang kuat seperti Shopee, seperti Grab, InDrive, Maxim, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami berikan skor 0,36. Lalu ancaman berikutnya nilai saham yang belum bangkit. Karena efek dari merger antara Gojek dan Tokopedia, maka dari itu sahamnya ini masih belum stabil. Maka dari itu kami berikan skor 0,15. Yang ancaman berikutnya yaitu harga bahan bakar minyak yang naik. Di tahun 2022 kemarin, terdapat kenaikan harga BBM yang naik. Nah, ini merupakan salah satu ancaman bagi PT Gojek Tokopedia, khususnya di bagian Gojek. Kami beri skor 0,24. Lalu ancaman berikutnya beralihnya customer. Customer yang biasanya menggunakan Gojek, itu akan ancamannya itu pasti akan beralihnya customer ke Grab lah, ataupun dari Tokopedia ke Shopee. Lalu untuk ancaman terakhir itu masih on track untuk raih profit. Nah, karena masih baru-baru merger, maka belum stabil untuk meraih profit yang ingin dicapai, yaitu sebesar 0,08. Dari FM Matrix ini, kelompok kami mendapatkan nilai FM Matrix sebesar 3,22, yang artinya di mana FM Matrix ini sudah termasuk besar nilainya. Dengan bobot seperti itu, PT Gojek Tokopedia memiliki nilai yang sudah besar, yaitu hampir mencapai bobot 4. Bobot 3,22 ini respon dari perusahaan luar biasa terhadap ancaman dan kelemahannya. Selanjutnya, kelompok kami juga membuat CPM Matrix atau matriks profil kompetitif, di mana CPM Matrix ini digunakan untuk mengidentifikasi pesaing utama dari perusahaan PT Gojek Tokopedia dan untuk mengetahui kekuatan serta kelemahan mereka yang hubungannya dengan posisi strategis perusahaan PT Gojek Tokopedia, di mana kami mengambil perbandingan antara Gojek Tokopedia dengan Shopee dan Grab. Dan kritikal suksesnya yaitu ada inovasi pelayanan, customer service, keamanan payment, jaminan terhadap customer, periklanan yang kreatif, desain
website yang kreatif, desain aplikasi yang kreatif, promosi yang menarik seperti gratis ongkir dan lain sebagainya, pangsa harga pasar yang kompetitif, respon komplain dari customer, dan informasi produk yang akurat. Dari analisis pesaing-pesaing PT Gojek Tokopedia, kami mendapatkan skor, yaitu di mana PT Gojek Tokopedia bernilai 3,14, Shopee bernilai 3,39, dan Grab bernilai 3,19. Dari hasil CPM Matrix menurut kelompok kami, PT Gojek Tokopedia ini masih di bawah Shopee dan Grab, karena kebanyakan customer ini membandingkan antara Tokopedia dan Shopee, serta banyak customer yang lebih memilih Shopee karena Shopee lebih terjamin terhadap customer seperti keamanan dalam payment. Lalu jika customer belanja di Shopee, Shopee bisa melacak di mana paket yang sedang dikirim dan lain sebagainya. Lalu kalau Grab ini dari harga yang kompetitif, harga yang persaingan. Menurut kelompok kami, Gojek dan Grab ini lebih murah Grab, dan pas fasilitasnya juga sebanding. Selanjutnya, kelompok kami juga membuat EV Matrix. Nah, di mana EV Matrix ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari faktor-faktor internal yang terdapat pada perusahaan. Matriks EV ini menunjukkan kondisi internal perusahaan PT Gojek Tokopedia. Matriks EV. Selanjutnya, kelompok kami membuat EV Matrix, di mana tujuannya yaitu EV Matrix ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari faktor-faktor internal yang terdapat pada perusahaan PT Gojek Tokopedia. Matriks EV ini menunjukkan kondisi internal perusahaan berupa kekuatan atau strengths dan kelemahan, yaitu weakness, yang dihitung berdasarkan bobotnya. Nah, pada key internal factor, internal strength atau kekuatan, Gojek Tokopedia ini memiliki 10 kekuatan. Ada 10 kekuatan yang kami analisis, di mana satu, membuka banyak lapangan pekerjaan. Maka dari itu kami beri skor 0,12. Yang kedua, memiliki jaringan yang luas, kami beri skor 0,32. Yang ketiga, keberadaan teknologi yang mudah didapat. Yang keempat, merupakan perusahaan yang besar yang dihasilkan dari mergernya Gojek dan Tokopedia. Lalu yang kelima, sudah tidak asing di telinga masyarakat. Jadi hampir masyarakat di Indonesia ini telah mengetahui apa itu PT Gojek Tokopedia. Dan armada pemasaran yang telah memadai seperti ada driver motor, driver mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, tetap mementingkan kualitas pelayanan. Yang kedelapan, harga jasa terjangkau dan bersaing. Walaupun yang tadi sudah kita bahas, Gojek ini masih terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan Grab. Lalu yang kesembilan, pegawai yang sangat berkualitas. Dan yang kesepuluh, selalu siap dalam menanggapi keluhan pelanggan. Untuk internal weakness atau kelemahan dari PT Gojek Tokopedia yaitu di mana aplikasinya ini sering error pada saat jam sibuk. Lalu yang kedua, adanya driver atau toko yang nakal. Jadi walaupun pegawainya yang berkualitas, tapi ada saja 1-2 pegawai yang nakal, tidak sesuai dengan peraturan. Lalu yang ketiga, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Jadi untuk kelemahannya yaitu pada sistem Android di PT Gojek Tokopedia ini masih belum cukup terjamin keamanannya. Yang keempat, proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Jadi, tanpa adanya internet, PT Gojek Tokopedia ini susah karena berbasis online, e-commerce, dan transportasi on demand. Yang kelima yaitu belum tersedianya sistem refund menggunakan GoPay. Yang keenam, harga barang relatif lebih mahal dibandingkan pesaing seperti Shopee, Grab, dan lainnya. Yang ketujuh, tidak ada sistem blacklist yang bisa dimanfaatkan oleh penjual untuk menutup transaksi dengan pelanggan-pelanggan tertentu. Yang kedelapan, hanya tersedia dalam bahasa Indonesia pada aplikasinya. Yang kesembilan ini susah untuk diakses pada daerah-daerah tertentu yang belum memiliki koneksi internet. Ya, karena Gojek dan Tokopedia ini harus membutuhkan internet yang cukup karena platformnya ini online. Maka jika di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok, Gojek dan Tokopedia ini tidak bisa diakses.
Dan yang ke-10, yang terakhir, di mana kelemahannya yaitu data pribadi atau informasi pribadi masih cukup terbuka. Seperti pada poin yang ketiga, jadi untuk PT Gojek dan Tokopedia ini menurut kelompok kami masih belum terbilang sangat aman. Dari event matrix ini, internal strength dan internal weakness, kami mendapatkan weak score-nya itu sebesar 2,8, yang dimana menurut kelompok kami bobot ini sangat cukup, namun tidak tinggi. Di mana yang kami harapkan untuk Gojek Tokopedia ini bisa memperluas lagi jaringannya sampai ke pelosok 3T, lalu untuk keamanannya lebih ditingkatkan, dan untuk pegawai-pegawainya lebih harus bisa dikoordinasiin lagi supaya tidak ada pegawai yang nakal dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis SWOT matrix, di mana pada analisis SWOT matrix ini kita membuat strategi baru dari strength, weakness, dan opportunities yang dimiliki oleh PT Goto atau PT Gojek Tokopedia. Strategi pertama yang kita dapatkan adalah dengan menggabungkan strength yang ketiga, yaitu kemudahan untuk melakukan pesanan. Strength yang ke-9, yaitu layanan yang cepat. Opportunity yang kedua, yaitu banyaknya pengguna dan tingkat royal customer yang tinggi. Opportunity yang ketiga, yaitu jaringan distribusi dan pasar yang luas dan potensial. Dan opportunity yang keempat, yaitu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Dengan menggabungkan strategi dan opportunity tersebut, kita mendapatkan strategi yang baru, yaitu meningkatkan fitur layanan dan menjaga kualitas layanan. Sehingga customer kita atau customer PT Gotopedia dapat tetap royal dan semakin bertambah. Lalu pada strategi weakness dan opportunity-nya didapatkan 3 strategi. Yang pertama ada menggabungkan weakness yang pertama, yaitu adanya beberapa mitra Gojek yang nakal, dan opportunity yang kedua yaitu pengguna yang royal, banyaknya pengguna yang royal. Jika dilihat dari hal tersebut, kita mendapatkan strategi baru, dapat membuat strategi baru, yaitu di mana dengan melakukan penertiban dan peraturan yang tegas terhadap driver Gojek yang nakal. Sehingga pada customer ini akan merasa nyaman dan aman, dikarenakan mengurangnya driver Gojek yang nakal. Selanjutnya untuk weakness yang kedua dan opportunity yang pertama, yaitu seringnya terjadi error pada aplikasinya dan keberadaan teknologi yang mudah didapatkan pada opportunity-nya. Dengan hal tersebut, kita dapat membuat strategi baru, yaitu melakukan perbaikan aplikasi sehingga para customer merasa nyaman menggunakan aplikasinya dan tidak merasa kesusahan. Lalu kita menggabungkan ada weakness ketiga, yaitu beberapa pengemudi dari Gojek yang seringkali menolak pesanan. Weakness yang keempat, lamanya pengambilan pesanan dari aplikasi. Opportunity yang keempat menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, dan opportunity yang kedua yaitu banyaknya pengguna dan customer yang loyal. Dengan hal tersebut kita dapat menggabungkannya dan membentuk strategi baru menjadi melakukan pencarian driver yang lebih cepat dan tidak jauh dari lokasi customer. Sehingga ketika customer memesan, maka kemungkinan untuk pengemudi dari Gojek ini menolaknya itu sedikit, dan untuk pengambilan pesanannya juga lebih cepat. Selanjutnya ada Space Matrix. Pada Space Matrix, kita melakukan analisis pada financial position dan stability position untuk mendapatkan sumbu Y, dan untuk mendapatkan sumbu X, kita melakukan analisis pada industry position dan competitive position-nya. Didapatkan untuk sumbu Y-nya adalah 1,5 dan sumbu X-nya adalah 2,5. Maka Space Matrix untuk PT Goto atau PT Gojek Tokopedia berada pada kuadran ke-1, yang dimana kuadran ke-1 ini PT Goto dapat melakukan strategi BFH integration atau backward forward horizontal integration, market penetration, market development, product development, dan diversification. Selanjutnya ada BCG Matrix.
Pada BCG matrix ini, pada on-demand service dan segmen lainnya itu dapat berupa tambahan fee dari customer. Ini berada pada bagian cash cow, yang dimana memiliki market share yang tinggi dan grow rate yang cukup rendah, sehingga pada bagian on-demand service dan segmen lainnya dapat melakukan strategi diversification, product development, divestiture, dan re-enrichment. Sedangkan untuk bagian e-commerce seperti Tokopedia, finansial teknologinya seperti GoPay-nya atau Gojek-nya berada pada bagian kuadran star, yang dimana memiliki market share dan grow rate-nya yang cukup tinggi, sehingga dapat melakukan strategi BFH integration, product development, market penetration, dan market development. Selanjutnya ada IE matrix atau the internal external matrix. Dari hasil kelompok kami, didapatkan bahwa PT Gojek, Tokopedia, berada pada kuadran atau masuk ke sel ketiga, yang dimana PT Goto ini dapat melakukan strategi pertahanan, seperti mempertahankan kualitas dengan menjaga kualitas layanan atau produk yang dia berikan. Strategi pertahanan ini dapat dilakukan dengan product development dan market penetration. Jika menggunakan market penetration, maka PT Goto dapat melihat seberapa banyak konsumen yang menggunakan jasa yang dihasilkan dan melihat jumlah total pasar dan penghasilan jasa yang sama. Lalu dikembangkan pasarnya dengan melakukan berbagai promosi, seperti dengan diskon besar-besaran, sehingga dapat menarik konsumen dari pesaing. Dan para customer kita tetap menggunakan jasa kita atau jasa Tokopedia dan Gojek. Lalu, pada produk development-nya, PT Goto ini dapat mengembangkan produk atau jasa yang telah dihasilkan, seperti dengan menambah layanan yang dia punya, meningkatkan kualitas layanan, dan jasa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Grand Strategy Matrix. Apa itu Grand Strategy Matrix? Jadi Grand Strategy Matrix merupakan sebuah matriks yang akan menunjukkan kondisi di mana perusahaan tersebut berada. Apakah berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Dan di masing-masing kuadran tersebut ada strategi yang direkomendasikan untuk perusahaan tersebut. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengetahui perusahaan tersebut berada di kuadran berapa? Yang pertama-tama kita harus menganalisis dari IV atau IFV atau FV dari perusahaan tersebut. Dan di sini sudah ada key external factor internal dan juga eksternal ya. Ya, internal itu yang strength dan weakness, yang eksternal itu dari opportunity dan threats. Yang pertama sudah ada nih, ada bobot, rating, dan skor. Bobot dan rating itu didapatkan melalui pertimbangan dari kelompok kami, dari pertimbangan penulis juga. Lalu skor itu didapatkan dari hasil bobot dikali dengan rating. Lalu rating ini memiliki nilai skala nilai antara 1 sampai 4, di mana 1 nilainya paling kecil dan tidak, artinya nilai 1 itu tidak terlalu berpengaruh, dan nilai 4 itu sangat berpengaruh, seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan semua bobot dan rating ini dan dapatkan skor, kita jumlah masing-masing dari sub-subnya. Dan ini kan sub strength ini mendapatkan nilai 1,92, dan sedangkan di weakness ini dapat nilainya 0,88. Lalu nilai dari kedua nilai tersebut diselisih, artinya atau dikurang. Kenapa dikurang bukan ditambah? Jika ditambah, hasilnya pasti akan positif kan? Dan jika hasilnya positif, sangat 100% nilainya akan berada di kuadran 1. Lalu kalau akan di kuadran 1, berarti jika ada suatu perusahaan yang emang kalau kita lihat gambarannya itu tidak terlalu bagus atau apa, atau mungkin weakness-nya itu nilainya paling banyak lah. Nilai weakness-nya itu paling banyak. Tidak mungkin dia berada di kuadran 1. Kemungkinan besar dia ada di kuadran 3 atau di kuadran 4, seperti itu. Jadi dikurang nilainya. Setelah nilai ini dikurang, hasilnya 1,04. Oke, dan yang opportunity
nilainya juga dikurang. Nilainya dikurang, hasilnya itu 0,18. Setelah, setelah mengetahui nilai tadi, jadi nilai yang internal itu merupakan untuk sumbu X, seperti itu. Dan untuk sumbu X, lalu yang eksternal itu merupakan sumbu Y, dan hasilnya sudah didapatkan seperti ini. Jadi nilainya itu 1,04 dan 0,18, dan dia berada di kuadran 1. Yang artinya apa? Artinya perusahaan tersebut berada di kuadran 1 dan bisa menetapkan sebuah strategi, yaitu bisa backward forward horizontal integration atau market penetration atau market development dan juga product development, seperti itu. Dia bisa menggunakan salah satu di antara strategi tersebut. Lalu ada QSPM atau yang biasa disebut sebagai Quantitative Strategic Planning Matrix, yang dimana bedanya dari Grand Strategy Matrix adalah QSPM ini lebih mengkerucut lagi. Jadi tadi kita sudah tahu ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Contohnya tadi seperti backward forward, dan juga ada market penetration, terus ada market development dan lain-lain. Kita bisa mencari strategik yang paling atraktif atau paling berpengaruh dalam perusahaan tersebut. Pada kelompok kami akan menetapkan 2 strategi, yaitu kami memilih penetrasi pasar dan juga perkembangan produk. Oke. Pada penetrasi pasar dan perkembangan produk ada memiliki 2 tabel, yaitu 2 tabel itu ada AS dan juga TAS. AS ini merupakan attractive score dan TAS merupakan total attractive score, yang dimana attractive score ini ada skalanya. Skalanya itu seperti yang awal, nilainya ada 1 sampai 4. Dan TAS ini merupakan perkalian dari bobot dan juga AS dari masing-masing strategi. Nah, dari semua yang internal dan yang eksternal itu dijumlahkan, semuanya digabungin. Jadi digabungin, nilainya itu berada di penetrasi pasar itu 0,843, dan yang perkembangan produk itu nilainya ada di 6,34, seperti itu. Nah, dari nilainya ini, dari nilai yang sudah ditetapkan, maka bisa kita ketahui bahwa nilai yang paling besar itu penetrasi pasar. Karena penetrasi pasar itu nilai yang paling besar, jadi bisa dikatakan bahwa strategi yang cocok untuk PT Goto Tokopedia bisa dikatakan yaitu penetrasi pasar, seperti itu. Ini dari KSPM-nya. Lalu selanjutnya ada FRIN. Ada tabel FRIN. Apa ini FRIN? FRIN ini merupakan singkatan dari valuable, rare, terus immutable, dan non-substitutable, yang artinya itu berharga, langka, dapat ditiru, dan non-substitutable ini tidak mudah tidak dapat diganti, seperti itu. Lalu pada masing-masing tabel ini ada yang tadi seperti saya bilang, ada FRIN, ada variable, rare, ada immutable, ada non-substitutable, dan juga ada core kompetisi that provide the suitable competitive advantage, yang artinya inti dari kompetisi ini apakah akan menguntungkan dari competitive advantage gitu. Nah, dari distribution network itu bisa dikatakan bernilai. Mengapa seperti itu? Karena PT Gojek Tokopedia ini jadi sudah memanfaatkan jaringan distribusi yang luas sehingga dapat berkembang baik, yang artinya distribusi network itu udah seluruh Indonesia udah ada. Jadi seluruh Indonesia itu sudah kenal lah, sudah tahu lah Tokopedia dan Gojek itu sudah ada. Jadi karena sudah ada, nilainya ini dari distribution network ini berharga gitu. Dan apakah dia ini langka? Iya, dia langka. Karena kenapa? Karena
karena yang mempunyai distribusi network itu hanya dia seorang, dan setiap perusahaan lain itu tidak mempunyainya, hanya punya dia doang, seperti itu. Apakah mudah ditiru? Mudah, karena produknya itu sudah mitranya sudah banyak, dan juga dia ini gampang, apa ya, bukan gampang ya, gampang didapatkan kepercayaannya gitu. Kepercayaannya dari customer itu gampang banget dipercaya, seperti itu. Jadi customer bisa percaya dari perusahaannya gitu. Lalu apakah dia ini tidak mudah dicari? Lalu apakah dia ini tidak mudah diganti? Jawabannya iya. Jawabannya tidak. Kenapa dia tidak mudah diganti? Karena udah banyak banget pesaingnya, ya. Karena dia sudah banyak pesaingnya sudah banyak, dan juga untuk dan bisa juga memungkinkan pesaingnya itu memimpin pasar, dan seperti yang kita tahu bahwa Tokopedia ini dan juga Gojek merupakan salah satu perusahaan yang memimpin dalam segi logistik dan juga dari marketplace, seperti itu. Lalu untuk inovasi teknologi, apakah dia berharga? Jelas berharga. Inovasi teknologi jelas berharga, dan jika itu bocor, itu berarti, dan tidak mungkin bocor. Jika bocor, maka akan sangat mengalami kerugian banget untuk PT Goto Indonesia gitu. Dan apakah dia langka? Jelas dia langka. Tetapi ada beberapa teknologi yang dapat menyainginya. Contoh dari PT Shopee Indonesia, dia mempunyai teknologi juga, punya teknologisnya sendiri, dan itu mereka juga langka, dan tapi mereka masih bisa bersaing seperti itu. Apakah dia mudah ditiru? Jelas mudah ditiru. Kita bisa ngebuat interface yang mirip sama Tokopedia dan Gojek dan lain-lain, bisa banget. Tapi tidak mungkin dong perusahaan akan membuat teknologinya sendiri, apalagi perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil mungkin oke-oke aja, tapi kalau perusahaan besar menggunakan yang mirip banget sama teknologinya Gojek, bisa aja mereka didenda, bisa aja mereka digugat, seperti itu. Dan apakah dia ini tidak mudah diganti? Inovasi teknologi nggak bisa diganti dari PT Goto. Jadi dia nggak bisa diganti karena teknologi itu sangat canggih dan baru, dan sangat bisa beradaptasi dengan masa depan, seperti itu. Lalu untuk customer marketing skills, valuable, jelas berharga, karena mereka memanfaatkan media dan teknologi yang sehingga bisa tersebar di seluruh Indonesia, begitu. Dan apakah juga langka? Ya, bisa langka karena konsumen marketing dan skillsnya itu sangat langka. Jika salah satu dari ketiga komponen itu menghilang, itu bisa menyebabkan ancaman bagi PT Goto tersebut. Dan mudah ditiru karena PT Goto ini sudah memiliki nama yang besar, sehingga namanya brand yang, sehingga itu sulit pesaing, bisa setara gitu. Mudah ditiru bisa, tapi agak sulit. Ya mungkin yang bisa cuma PT Shopee Indonesia doang. Lalu apakah dia tidak mudah diganti? Enggak, karena pesaing itu sudah menemukan sumber daya yang sama gitu. Jadi dia nggak mau diganti gitu. Lalu untuk human resource, berharga jelas. SDM di PT Goto memiliki SDM yang mumpuni, banyak lah, udah, karena dia mumpuni kan juga jadi perusahaan yang memimpin dari logistik dan marketplace gitu. Lalu apakah dia langka? Jelas langka, karena tidak semua perusahaan mempunyai sumber manusia yang mumpuni dalam teknologi. Seperti yang kita tahu juga, warga kita itu ada beberapa yang kaum yang sudah bekerja masih belum bisa beradaptasi sama teknologi, seperti itu. Lalu apakah mudah ditiru? Nggak bisa ditiru. Karena mengapa begitu? Kenapa bisa itu? Karena seperti tadi bilang, agak sulit untuk menemukan SDM yang mumpuni dalam beradaptasi kepada teknologinya, seperti itu. Lalu juga tidak mudah diganti, yang artinya
dia nggak bisa diganti. Human resource nggak bisa diganti. Kalau diganti dengan yang baru, karena kemungkinan kalau mau diganti, berarti kan dia ada pertanyaan apakah dia bisa mumpuni atau enggak, atau dia bisa bersaing atau enggak, seperti itu. Jadi nggak bisa diganti. Lalu apakah inti dari kompetisi itu bisa membuat keuntungan dari yang lainnya? Kita bisa lihat nih dari di seluruh Indonesia, jawabannya iya, atau bisa membuat keuntungan. Lalu apakah inovasi teknologi bisa membuat keuntungan? Jelas bisa, karena sudah karena akan membuat masyarakat, karena itu udah mudah banget masyarakat untuk tahu belanja online aja udah tahu, udah mesen Gojek aja udah tahu. Lalu apakah konsumer, marketing, dan juga skillsnya itu bisa memberikan keuntungan? Jelas bisa. Lalu human resource juga bisa, jelas. Yang kedua ini dari consumer marketing skill dan human resource jelas, jelas bisa. Kenapa begitu? Karena begini, saat marketing nilainya tinggi, saat marketingnya mereka punya lapak yang luas dan skillnya tinggi, dan human resource pun juga mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, jelas akan memberikan keuntungan, akan bisa um, menyelesaikan masa-masa pelanggan yang tidak mengerti, dan juga jika skills dari human resource tinggi, mereka pasti dalam pembelajaran itu tidak ada penipuan-penipuan dan lain-lain seperti itu. Lalu selanjutnya, ada rekomendasi strategi. Dari rekomendasi strategi, ada beberapa hal yang kita perlu tahu, di mana spesifik strategi ini adalah rekomendasi dari strategi pokok kami, yang di mana strategi yang dikhususkan untuk PT Gojek tadi adalah penetrasi pasar, yang di mana strategi ini dapat meningkatkan pasar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, yang artinya sebenarnya kita tahu ya kalau Gojek itu udah ada di luar negeri, kita apalagi di Amerika sudah ada, walaupun hanya untuk mengantarkan makanan, hanya untuk delivery makanan doang, baru untuk delivery makanan doang kalau untuk Gojek, yang artinya sudah bagus banget untuk PT Goto sudah menaruh di luar negeri. Lalu karena walaupun sudah ditaruh luar negeri, kita tahu lah untuk di Jakarta, di Bandung, Gojek itu sudah banyak. Tapi untuk di daerah-daerah terpencil, jelas masih belum bisa, karena dari jalanan mungkin belum ada, dari pemerataan ekonomi yang masih belum bagus, dan lain-lain. Maka dari itu, upaya pemasaran ini dapat dilakukan dengan promosi besar-besar supaya menarik minat konsumen. Dan untuk promosi besar-besaran ini bisa digunakan di kawasan-kawasan kecil tersebut, seperti mungkin ya Kalimantan dan lain-lain, dan Papua mungkin saya kurang tahu juga apakah sudah ada atau belum, seperti itu. Lalu untuk objektif masa depannya atau long term objektif itu untuk tujuan jangka panjang itu sudah ditetapkan dari PT Gojek Tokopedia tersebut untuk menjadi perusahaan ekosistem digital terbesar di Indonesia dengan cara memperluas komitmen terhadap 3.0, dan ini sudah dibahas di oleh teman saya sebelumnya. Jika jika masih lupa, mungkin mulai di situ berarti untuk bahan bakar itu untuk akan lebih dikurangi, sampahnya sudah tidak ada, dan hambatan akan, ya tidak ada hambatan pada aktivitas PT Gojek tersebut. Lalu untuk selanjutnya, oke, untuk selanjutnya ada recommendation cost, di mana akibat kenaikan inflasi dan bahan bakar BBM, ya, maka dari itu kami menyarankan supaya cost di perusahaan stabil, maka Gotoh harus menaikkan batas tarif minimum dan maksimum untuk roda 2 dan roda 4. Jadi prioritasin untuk roda 2, yang dimana kenaikan tarif rata-rata itu 9%, dan zona 2 di Jabodetabek menjadi zona dengan kenaikan tarif tertinggi dengan biaya layanan minimum naik 10% menjadi 10.700, dengan batas tarif minimum yang sudah naik juga di 13% menjadi 2.550 per kilometer. Dan batas maksimumnya itu juga sudah naik di 6% menjadi 2.800 per kilometer. Lalu untuk aktual dan recommendation strategi, kita sudah menjelaskan bahwa rekomendasi strategi itu penetrasi pasar. Kita harus banget PT Goto ini meluaskan, walaupun sudah luas. Oke, kita sudah lihat bahwa market pasar atau di Gojek dan Tokopedia itu sudah luas. Benar sudah luas, tapi mereka masih mempunyai saingan, yaitu Shopee. Shopee ini juga udah luas, hampir setara sama Gojek. Tetapi kalau ingin lebih meningkatkan, dan tapi Gojek itu punya keuntungan di mana dia sudah mempunyai layanan logistik atau pengantaran sendiri gitu. Kalau Shopee belum ada, Shopee belum
belum bekerja sama dengan yang lain. Tapi kalau Tokopedia sudah ada, Goto sudah ada. Jadi mereka sudah itu yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh PT Goto sendiri. Lalu untuk rekomend flow strategi review dan evaluation, yang dimana strategi ini dapat diterapkan dengan cara manajerial level, ini bisa dibaca sendiri ya, dan memanfaatkan SDM yang optimal. Kita tahu untuk menjalankan strategi ini kita butuh kerjasama yang baik antara sumber daya manusia dan antara sumber daya manusia, proses, skill dan lain-lain. Karena agar bisa menyaingi kompetitor yang besar, ya, agar bisa menyaingi itu, kita harus optimal dari segi kerjanya. Saat sudah optimal, pasti ada hal yang menarik dari perusahaan tersebut. Dan sudah menarik perusahaan tersebut, bisa saja konsumen dari kompetitor lain akan pindah ke kita. Nah, dari segi kreativitas, dari interface, dari hiburan-hiburan lain-lainnya, itu harus lebih menarik dan kayak berikan diskon, dari berikan promo, kupon, dan lain-lain. Itu bisa meningkatkan segi segi keuntungan, walaupun akan memberikan namanya usaha yang lebih keras. Tetapi jika ingin dapat perusahaan nomor satu, perusahaan ya yang paling memimpin lah, jadi sudah tidak punya saingan lagi, itu harus diterapkan. Dan juga kita mengharapkan bahwa strategi yang rekomendasi akan terpakai dan memberikan keuntungan yang besar pada PT Goto itu sendiri. Seperti itu. Dari segi marketplace dan juga layanan jasa. Oke, terima kasih. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Saya akan menutup presentasi saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.